Oke, kenalkan semua, saya Devna Divya. Di sini saya mau bahas tentang teknik dasar public speaking untuk pemula. Kita semua pasti pernah seenggaknya sekali public speaking di dalam kelas. Yang nontonnya juga paling cuma teman-teman sendiri yang kita kenal. Itu juga kadang masih suka tegang, gemeteran, nervous, dan lain-lain. Apalagi di depan orang asing yang gak kita kenal sama sekali. Kalau misalnya teman-teman takut atau gugup, nervous pas lagi public speaking atau presentasi atau pidato, teman-teman nggak sendirian. Di luar sana masih banyak yang takut dengan berbicara di depan umum. Kenapa? Kita takut gagal, melakukan kesalahan, padahal belum tentu terjadi. Bahayanya nggak realistis. Itu cuma ada di pemikiran kita aja. Beda dengan misalnya kalau ada ular nih di depan kita, bahayanya beneran ada si ularnya fisiknya, bakalan ada di depan kita. Tapi kalau public speaking belum tentu kejadian, itu cuma ada di pikiran kita doang. Oke, boleh next slide. Bagi pemula nih kita jadi belajar dari awal banget dari fondasinya. Apa sih public speaking itu? Kalau tadi sama Sofi udah ini ya definisi yang lebih lengkapnya. Ini cuma bahasa simpelnya aja deh. Public speaking itu adalah komunikasi lisan berupa bicara di depan umum. Public speaking itu bisa pidato, ceramah, briefing, presentasi, konferensi pers, siaran radio, televisi atau ngajar, atau pokoknya bicara di depan banyak orang itu termasuk public speaking. Sedangkan pelaku atau subjek yang ngelakuin public speaking ya itu disebut public speaker, orator, ceramah, materi, pembicara, pemberi sambutan, keynote speaker, khotib, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Oke, selanjutnya boleh di next slide. Kita lanjut ke teknik dasar public speaking. Di sini teknik dasar public speaking untuk pemula aku bagi jadi atau grogi, persiapan, teknik pembukaan, teknik penyampaian, cara menguasai materi, bahasa tubuh, itu postur dan gestur, dan teknik penutupan. Boleh, next slide. Kita masuk nih ke yang nomor 1 untuk mengatasi gugup. Gugup atau grogi atau nervous, itu biasa buat public speaker. Khususnya buat yang baru pertama kali ngelakuin public speaking. Mau seprofesional apapun, kata aku bohong kalau misalnya nggak deg-degan sebelum public speaking. Semuanya pasti deg-degan. Penyebab gugup itu antara lain ya takut gagal, takut salah, takut ngeblank, terutama takut dicemooh, dan takut-takut lainnya lah. Jadi ngatasin gugup tuh bisa dengan cara menguasai materi dan topik pembicaraan. Jadi kalau menurut saya jangan pernah berbicara hal yang tidak kita kuasai. Sebelum tampil kita bisa tarik nafas panjang dan buskan berkali-kali. Kayak misal Ronaldo. Ronaldo kan mau free kick atau penalti suka turun baru lari tendang. Nah itu sama kayak public speaker gitu. Kalau misalnya sebelum ngomong kita tarik nafas dulu supaya lebih relax dan nggak terlalu tegang. Terus boleh next slide. Oke, persiapan. Kalau persiapan itu jangan kalau mau public speaking jangan tanpa persiapan. Pas masa persiapan itu perbanyak latihan supaya lebih siap lagi nanti pas naik panggung. Pastiin untuk menguasai materi. Perbanyak baca referensi seputaran topik yang mau dibicarain. Makin banyak referensi, makin banyak. Boleh di next slide. Oke, pembukaan. Teknik pembuka pidato itu banyak caranya ya dalam teknik dasar public speaking. Pembukaan paling umum dan paling gampang tuh ya setelah salam langsung masuk topik, masuk tema pembicaraan,
Ya contohnya kayak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ya, saya akan berbicara tentang hoax, pengertian hoax dan bagaimana mengenalinya. Ya, itu emang umum dan gampang, tapi orang jadi kayak gampang bosen. Dan kalau misalnya bosen, orang ngapain? Pegang HP, scroll IG, scroll TikTok, gitu kan. Terus salah satu yang saya pelajari dari matkul public speaking itu untuk ngasih cerita. Kayak misal, waktu kuliah, waktu masih offline, saya tuh pergi dari rumah pakai motor kan, terus nyampe di parkiran. Nah, gitu kan pada nungguin. Nah, pada nungguin gini kan, soalnya orang-orang itu pada dasarnya penasaran. Jadi, saya nyampe parkiran, terus kenapa? Ada apa nih? Gitu kan. Jadi, makanya orang bisa tertarik. Atau bisa pakai pertanyaan retorik. Kayak tadi awalan saya, bukan teman-teman di sini pasti pernah kan presentasi di depan kelas. Gitu. Oke, next slide. Teknik penyampaian. Teknik penyampaian itu yang paling gampang kayak kronologis. Teknisnya tuh tinggal tarik nafas, terus buang sebelum tampil biar kita rileks dan gak terlalu tegang. Terus sampaikan salam, terus selamat pagi, dan suaranya bisa kedengeran sampai ke kursi yang belakang. Kalau misalnya oval. Nah, terus kita bisa juga nyampaikan terima kasih kepada pembawa acara atau panitia atau tuan rumah yang udah ngundang kita. Dari situ kita bisa mulai pakai cerita lucu, pepatah, peribahasa, pengalaman atau kenangan sebagai penarik perhatian. Terus boleh next slide. Nah, ini cara menguasai materi. Nah, yang untuk menguasai materi ini supaya ngeblank atau lupa pas di panggung, kita bisa pakai salah satu dari 3 metode ini. Yang satu metode baca naskah. Nulis materi pidato naskah di kertas, terus dibacain dari awal sampai akhir. Kalau misalnya milih metode ini, jangan lupa sekali-kali ngelihat ke audiens juga. Jangan asik sendiri sama si teksnya. Jadi orang tuh kayak situ ngomong sendiri, nggak peduliin sama audiensnya. Terus yang kedua itu agak riskan, itu menghafal. Jadi materi si pidato ditulis, terus kita hafal kata demi kata. Metode ini bisa berhasil kalau ingatannya bagus. Tapi ya kebanyakan bakal lupa. Jadi karena lupa, jadi gagal penyampaian materinya, jadi kemana-mana ulasannya. Terus yang terakhir itu nyiapin contekan atau outline. Siapin poin-poin atau garis besar materi yang mau disampaikan. Jadi ini kayak gabungan dari nomor 1 dan 2. Oke, boleh next slide. Keenam, bahasa tubuh atau postur dan gestur. Ini nggak kalah penting ya dari dasar public speaking, itu bahasa tubuh termasuk postur dan gestur. Jadi postur itu keadaan tubuh atau posisi waktu berdiri di podium atau di depan audiens. Pastikan kita berdiri tegak, tenang, relax, dan kelihatannya penuh percaya diri, jangan kayak bongkok gitu, kayak kelihatannya lemas gitu kan. Tegak, tenang, relax. Itu untuk postur. Dan untuk gestur, gestur itu gerakan tubuh kayak kepala, tangan, kaki, pundak, mata, dan lain-lain. Jadi kalau untuk definisi, gestur itu komunikasi nonverbal dengan aksi tubuh yang terlihat mengkomunikasikan pesan-pesan tertentu, baik sebagai pengganti bicara atau bersamaan dengan kata-kata. Kayak contohnya ngomong tidak sambil ngereng atau iya sambil ngangguk. Terus gestur yang paling gestur penting di public speaking adalah posisi tangan. Posisikan kedua tangan di samping badan. Kalau misalnya nganggur, di samping badan aja. Mending lebih baik diem. Si tangannya kalau bisa di kepala gini atau gini. Biar si tangannya nggak kemana-mana.
Terus pantangan posisi waktu lagi ngomong tuh jangan masukin tangan ke dalam saku atau nyilangin tangan di depan atau naruh tangan di belakang karena kesannya tutup malu atau sombong atau arogan ya mengutip dari Shopee ini. Uh, Terus gestur yang lain yang perlu diusahakan itu kontak mata. Kontak mata itu dipastiin kita ngelihat seluruh audiens, jangan hanya satu arah. Kalau misalnya awkward, kita ngelihat mata audiens secara langsung, bisa arahin ke arah atas kepala atau ke kening, jidat, dahi, ke arah sini. Jadi biar buat mereka merasa mereka diperhatikan oleh kita. Boleh next. Yang ketujuh atau yang terakhir itu teknik penutupan. Penutupan public speaking bisa dilakuin dengan cara meringkas materi, ngulang poin, mengutip pepatah atau kata-kata bijak, mengutip lirik lagu, atau pantun juga bisa. Tapi jangan lupa harus nyambung dengan topik pembicaraan yang tadi baru disebutin. Terus biasanya nih kita terakhiran suka ngedengar mohon maaf bila ada kesalahan. Tujuannya untuk stay humble gitu karena kita manusia suka banyak berbuat salah. Tapi mulai sekarang usahakan untuk nggak lagi minta maaf karena orang juga nggak bakalan nyadar amat kalau misalnya kita salah kata atau kesalahan minor gitu. Orang bakalan maklumin. Terus kalau misalnya kita dapat audiens yang dari luar yang budayanya beda dari kita, mungkin mereka mikirnya kayak ini orang minta maaf, kayaknya belum paham deh sama materinya sendiri. Kalau dia belum paham sama materinya sendiri, kenapa dia berani ngejelasin ke kita yang notabene kita masih awam dan dia lebih tahu dari kita karena dia speaker. Oke, boleh next slide. Terus terakhir sebelum penutupan, kita rekap dulu buat ingat-ingat. Jadi yang pertama itu mengatasi gugup dengan bernafas. Yang kedua, persiapan, perbanyak latihan, dan kuasai materi. Yang ketiga, teknik buka pidato, bisa pakai cerita. Tekniknya pakai cerita lucu, pepatah, peribahasa, pengalaman, atau kenangan sebagai penarik perhatian. Terus cara menguasai materi ada 3, baca naskah, ngafalin, nyiapin online. Yang ketiga, postur dan gestur. Postur harus tegak, tenang, relax. Terus gestur, simpan tangan di samping, jangan masukin tangan ke saku atau nyilangin tangan di depan, dan jangan lupa eye contact. Dan terakhir, penutupan materi bisa dengan ringkas, penutupan public speaking maksudnya, bisa dengan ringkas materi, pakai kata bijak atau lirik lagu yang nyambung sama materi yang disampaikan sebelumnya. Atau bisa dengan rekap seperti yang saya lakukan sekarang. Boleh di next. Oke, sebelum saya tutup, saya mau kasih sebuah quote dari Alexander Graham Bell. Before anything else, preparation is the key to success. Sekian dari saya, semoga materinya bermanfaat. Terima kasih. Oke, terima kasih Davin. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau misalnya belum ada yang mau nanya, aku ada yang nanya. Jadi dari 7 teknik dasar tadi yang udah disampaikan oleh Davin, aku pengen nanya ini poin pertama, yaitu mengatasi gugup. Dan gugup itu didasari dari overthinking kita, mikir-mikir hal-hal yang buruk-buruk gitu kan. Oke. Dan sebenarnya overthinking itu ngebuat kita jadi living in the future, not living in the present right now gitu. Nah, selain tips untuk bernapas dulu gitu ya sebelum melakukan presentasi, ada nggak sih hal manjur lainnya gitu? Khas Davin misalnya nih ya, untuk biar kita bisa nanemin pikiran positif gitu di kepala kita kalau misalnya gampil public speaking mah nggak bakalan kenapa-napa, nggak bakalan ngelakuin kesalahan juga nantinya. Nah, ada nggak sih tips-tips dari Davin sendiri gitu buat nanemin pikiran positif? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Kalau dari saya,
tadi banget ngeliatin paling sih ngeliatin Sally, ngeliatin Sophie kan kayak biasa aja tuh nggak kejadian apa-apa. Jadi ya bukannya makin tambah deg-degan sebelum mau ngomong malah semakin nyantai nggak kan ada apa-apa kan cuman ngomong doang gitu maksudnya kan. Terus tadi pas di public main speaker juga saya sambil dengerin lagu yang kalem jadi biar nggak terlalu tegang-tegang amat kayak it's not the end of the world gitu kan. Tinggal ngomong sama di depan orang nggak akan diapa-apain juga gitu. Jadi ya itu sih paling saya ngeliat dari speaker yang lain dulu jadi ya udah just do it. Jadi take it easy gitu ya, nggak usah, don't make it as a pressure for you. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi dari partisipan mungkin? Oh, ada pertanyaan nih dari Michael Adriel Savero. Katanya izin bertanya, tips mitigasi kalau di tengah public speaking mengalami ngeblank, gimana tuh? Terima kasih. Mana coba Davin? Kalau terima kasih atas pertanyaannya. Siapa? Michael ya? Michael, makasih pertanyaannya. Kalau saya misalnya ngeblank, bakalan langsung loncat ke materi selanjutnya. Karena kalau misalnya ngeblank, terus dipikirin terus, malah tambah jadi panik sendiri. Mau bakal ngomong apa nih, kayak tambah panik sendiri gitu. Jadi ya mending langsung loncat ke materi selanjutnya gitu. Jadi nggak terlalu dibawa pusing gitu. Oke, singkat padat dan jelas. Gitu. Oke, semoga menjawab pertanyaannya ya Michael. Oke, melihat waktu kayaknya yang lain juga udah pada balik ke main room ya. Jadi mungkin kita semua juga udah boleh balik nih ke main room. Dan sebelumnya aku mau bilang makasih lagi buat kalian para partisipan dan tentunya speaker-speaker yang hebat ini udah ngasih materi, berbagai judul materi gitu ya ke kita hari ini, dan semoga materinya sangat bermanfaat dan bisa kita terapkan gitu ya untuk di waktu yang akan datang gitu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.